Apakah kalian tahu, Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang lebih dikenal dengan nama Saladin, adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Islam. Nama beliau tidak hanya dikenang dalam dunia Islam, tetapi juga dihormati oleh banyak kalangan di seluruh dunia. Saladin dikenal bukan hanya sebagai seorang panglima perang yang cerdas dan penuh strategi, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang adil, bijaksana, dan penuh rasa belas kasih. Kisah hidupnya yang penuh dengan pertempuran, strategi militer, dan kebijakan diplomasi telah menginspirasi banyak orang sepanjang sejarah. Salahuddin Al-Ayyubi lahir pada tahun 1137 Masehi di kota Tikrit, yang terletak di wilayah Mesopotamia, kini bagian dari Irak. Beliau berasal dari keluarga Quraisy yang memiliki latar belakang militer. Ayahnya, Najm ad-Din Ayyub, adalah seorang pejabat militer di bawah pemerintahan dinasti Seljuk. Dari kecil, Saladin dibesarkan dalam lingkungan yang penuh dengan ajaran agama dan pelatihan militer. Keluarga Ayyub memiliki hubungan erat dengan penguasa-penguasa Seljuk yang memberi mereka posisi dan kesempatan untuk berkembang. Saladin mulai menerima pendidikan militer sejak usia muda. Pada usia 14 tahun, dia sudah dilibatkan dalam berbagai urusan militer, belajar dari pengalaman ayahnya dan anggota keluarga lainnya. Namun, selain pendidikan militer, Saladin juga mendapatkan pelajaran dalam bidang agama, sejarah, dan budaya. Pengetahuan ini kemudian menjadi bagian penting dalam kepemimpinannya nanti, karena Saladin tidak hanya seorang panglima perang, tetapi juga seorang pemimpin yang memperhatikan keadilan, kesejahteraan rakyat, dan persatuan umat Islam. Saladin pertama kali dikenal sebagai seorang pejabat militer saat bergabung dengan pemerintahan Nur ad-Din Zangi, penguasa Suriah dan Mesopotamia pada waktu itu. Pada tahun 1164, Saladin bersama pamannya, As'ad ad-Din Sirkuh, bergabung dengan pasukan Nur ad-Din untuk melawan kekuatan Salib di Mesir. Ketika pasukan Nur ad-Din berhasil menaklukkan Mesir, Saladin diangkat sebagai komandan pasukan di wilayah tersebut. Dalam waktu singkat, Saladin menunjukkan kemampuannya dalam merencanakan strategi perang dan memimpin pasukan. Pada 1169, setelah kematian panglima militer sebelumnya, Shirkuh, Saladin diangkat menjadi vizir penasihat utama di Mesir. Sebagai seorang vizir, Saladin berusaha untuk memperbaiki situasi politik dan sosial di Mesir yang sebelumnya terguncang akibat ketidakstabilan pemerintahan. Dia memperkenalkan kebijakan yang adil dan mendukung umat Islam dengan membangun kekuatan yang lebih kuat untuk menanggapi ancaman dari tentara Salib. Setelah kematian Nur ad-Din pada tahun 1174, Saladin memutuskan untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Pada 1171, ia mengambil alih Mesir secara penuh dan mulai mendirikan dinasti baru, yaitu dinasti Ayyubiyah, yang dinamakan menurut nama keluarga Ayyub, nama keluarganya. Dinasti Ayyubiyah ini menjadi salah satu dinasti paling berpengaruh di dunia Islam pada masa itu, dengan Saladin sebagai penguasa yang memimpin dari Mesir, namun juga menguasai wilayah-wilayah lain seperti Suriah, Yaman, dan sebagian besar wilayah Arab. Saladin berusaha untuk membangun persatuan umat Islam di wilayah yang ia kuasai. Dalam pemerintahan Ayyubiyah, dia berusaha keras untuk menyatukan berbagai kelompok yang ada, mulai dari suku-suku Arab hingga kelompok-kelompok militer yang berbeda, dan membentuk pemerintahan yang stabil. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah penegakan keadilan dan kemandirian agama, serta pembentukan lembaga-lembaga pendidikan yang mendukung pertumbuhan ilmu pengetahuan dan pemikiran. Pada masa pemerintahan Saladin, konflik besar antara pasukan Muslim dan Kristen yang dikenal dengan sebutan Perang Salib sedang berlangsung. Perang Salib adalah serangkaian kampanye militer yang dimulai pada abad ke-11, yang bertujuan untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang dianggap suci oleh umat Kristen, terutama Yerusalem. Yerusalem telah berada di bawah kekuasaan Kristen sejak Perang Salib pertama pada 1099, dan pada waktu itu, umat Islam menginginkan agar kota suci tersebut kembali ke tangan mereka. Salah satu momen paling penting dalam kehidupan Saladin terjadi pada tahun 1187,
ketika ia melancarkan kampanye militer untuk merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib. Saladin memimpin pasukannya dengan penuh strategi dan ketekunan. Salah satu kunci kemenangan Saladin adalah kemampuannya dalam merencanakan serangan yang efektif dan mengatur pasukannya dengan rapi, menggunakan kekuatan pasukan berkuda yang terlatih dengan baik, serta pasukan infanteri yang solid. Pada bulan Oktober tahun 1187, setelah beberapa minggu pengepungan, pasukan Saladin berhasil merebut kembali kota Yerusalem. Salah satu aspek yang paling dikenang dari penaklukan ini adalah sikap Saladin terhadap penduduk kota. Meskipun pasukan salib sebelumnya memperlakukan umat muslim dengan sangat keras, Saladin memperlakukan penduduk yang kalah dengan penuh belas kasihan. Dia memberi jaminan perlindungan kepada penduduk kota, termasuk kepada umat Kristen, dan memungkinkan mereka untuk tetap menjalankan ibadah mereka dengan bebas. Saladin bahkan membebaskan banyak tawanan dan memberikan kebebasan kepada penduduk Kristen untuk meninggalkan kota dengan aman. Salahuddin dikenal tidak hanya sebagai pemimpin militer yang hebat, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang adil dan penuh dengan kebijaksanaan dalam hal pemerintahan. Meskipun beliau seorang Muslim, ia sangat menghargai kebebasan beragama dan menerapkan kebijakan yang lebih toleran terhadap agama-agama lain, termasuk umat Kristen dan Yahudi. Di bawah kepemimpinannya, banyak gereja dan tempat ibadah di Yerusalem yang tidak hanya dipertahankan, tetapi juga diberi perlindungan. Saladin juga melakukan berbagai reformasi dalam sistem pemerintahan. Ia mendirikan banyak rumah sakit, sekolah, dan lembaga-lembaga sosial untuk membantu rakyatnya. Salah satu prestasi besar dalam masa pemerintahannya adalah mendirikan madrasah, sekolah agama, dan rumah besar di kota-kota yang dikuasainya, seperti Kairo dan Damaskus. Setelah penaklukan Yerusalem, Saladin menghadapi beberapa serangan balasan dari pasukan salib yang ingin merebut kembali kota tersebut. Salah satu pertempuran besar setelah penaklukan Yerusalem adalah pertempuran Hattin pada 1187, yang merupakan kemenangan besar bagi Saladin atas pasukan salib. Meskipun pasukan salib berusaha untuk mengorganisir kembali serangan-serangan besar, Saladin terus memperkuat pertahanan dan melindungi wilayah-wilayah yang telah ia kuasai. Namun, setelah beberapa tahun memimpin dengan bijaksana dan menghadapi berbagai tantangan, Saladin jatuh sakit dan pada akhirnya beliau meninggal. Pada 4 Maret tahun 1193, Saladin meninggal dunia di Damaskus dalam usia 55 tahun. Meskipun dinasti Ayyubiyah mengalami kemunduran setelah kematiannya, warisan Saladin tetap hidup. Ia dikenang sebagai pahlawan yang tidak hanya memimpin dengan keberanian, tetapi juga dengan keadilan, kebijaksanaan, dan toleransi. Meskipun Saladin lebih dikenal dalam konteks perang melawan tentara salib dan penaklukan Yerusalem, beliau adalah seorang pemimpin yang jauh lebih besar dari sekadar seorang jenderal. Kepemimpinan dan kebijaksanaannya, sikap toleransi terhadap berbagai agama, dan komitmennya untuk membawa kedamaian dan kemakmuran bagi rakyatnya, menjadikannya salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah dunia. Pahlawan yang menghargai keadilan, martabat manusia, dan perdamaian ini telah meninggalkan jejak yang mendalam, tidak hanya bagi dunia Islam, tetapi juga untuk umat manusia secara keseluruhan. Kisah Salahuddin Al-Ayyubi yang saya sampaikan di atas adalah ringkasan berdasarkan berbagai sumber sejarah yang umum. Beberapa sumber yang banyak digunakan dalam penulisan biografi Saladin dan peristiwa-peristiwa terkait diantaranya adalah The Life and Legend of the Sultan Saladin oleh Jonathan Phillips. Buku ini adalah salah satu karya modern yang memberikan gambaran menyeluruh tentang kehidupan dan warisan Saladin, serta pentingnya peranannya dalam sejarah Islam dan Perang Salib. Saladin and the Saracens oleh S.A.S. Gilmore. Buku ini lebih fokus pada aspek militer dan politik Saladin, serta dampak kebijakannya terhadap dunia Islam dan Kristen pada masa itu. 3. Sejarah Islam Klasik oleh Ibn al-Athir, khususnya dalam karya The Complete History. Ibn al-Athir adalah seorang sejarawan Arab yang menulis tentang kehidupan Saladin dari perspektif dunia Islam, memberikan informasi yang sangat berharga mengenai latar belakang politik dan sosial di masa pemerintahan Saladin.
4. The Crusades Through Arab Eyes oleh Amin Ma'alof. Buku ini menawarkan perspektif Arab mengenai perang salib dan menggambarkan bagaimana Saladin dipandang dari sudut pandang dunia Islam. Referensi tambahan dapat ditemukan dalam karya-karya sejarawan klasik maupun modern yang meneliti sejarah perang salib, dinasti Ayyubiyah, dan tokoh-tokoh seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Jika Anda tertarik untuk mendalami lebih lanjut, saya akan merekomendasikan untuk membaca beberapa buku yang saya sebutkan di atas. Terima kasih telah mendengarkan kisah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Semoga hidup kalian menyenangkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.